Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Perdana. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat sistem tutorial penerimaan beasiswa menggunakan metode fusi logik Mamdani pada MATLAB. Pada tutorial ini kita akan mempelajari cara membuat variabel input dan output, cara membuat membership function, rule fusi, dan kita akan juga melakukan simulasi. Metode fusi Mamdani merupakan salah satu metode kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan karena mampu menangani data yang bersifat tidak pasti atau linguistik. Baik, langsung saja mari kita mulai. Baik teman-teman, kita mulai. Kita buka MATLAB-nya dulu. Sebelum di MATLAB-nya saya tampilkan dulu di sini. Ini. Di sini saya ngambil data itu dari sini, tapi tidak sepenuhnya data ini nanti akan saya masukkan. Mungkin agak sedikit berbeda. Ini nanti yang akan kita masukkan, fungsi-fungsi ini. Variabel input ini, fungsi input dan output ini kita akan masukkan. Yang di input kita akan masukkan ketiga ini, yaitu pendapatan, prestasi, dan nilai rata-rata. Mungkin nanti bahasanya agak sedikit berbeda ya. Ini yang kita masukkan, outputnya kita masukkan, terus nanti di akhir kita akan masukkan juga rulesnya. Sini ada rulesnya. Kemudian nanti kita akan melihat hasilnya seperti ini. Oke, baik. Kita mulai, kita langsung saja. Kita ketikkan fusi. Nah, ini. Nah, di sini ada satu variabel input dan di sini ada satu variabel output. Nah, yang tadi di sini ada variabel outputnya. Ada variabel outputnya, ada variabel inputnya. Nah, di situ tadi ada 3 variabel input. Jadi kita ini tambahkan caranya di sini. Kita add variabel input. Terus kita add lagi, kita tambahkan semua dulu saja ya. Variabel input. Ya, di sini ada 3 variabel input. Mungkin di sini saya akan bikin namanya, kalau di sini dia ada pendapatan, ada prestasi ya, dan nilai rata-rata. Nah, di sini saya akan sedikit ubah. Di sini. Nah, di sini kita masukkan nilai akademik. Jadi kita masukkan nilai. Di sini nilai akademiknya kita masukkan saja nilai. Terus di kedua kita akan masukkan penghasilan orang tua. Jadi di sini nanti kita akan melihat layak atau tidak layak dia mendapat beasiswa. Nah, di sini saya masukkan lagi penghasilan. Kita kasih masuk penghasilan saja. Penghasilan. Terus di input ketiga kita kasih masuk jumlah tanggungannya. Jumlah tanggungan atau tanggungan saja. Nah, di sini di variabel output, bentar. Kita di variabel output kita kasih masuk kelayakan. Atau juga bisa ketika masuk beasiswa. Nah,
Nah, di sini sudah ada ini inputnya dan di sini outputnya. Di sini ada nilai, nanti di sini kita akan rubah. Ini dia, kita akan tambahkan functionnya, variabelnya. Di sini range-nya kita kasih di, anggaplah kita kasih di 0 sampai 100. Nah, di sini kita tambahkan, kita rubah namanya jadi rendah. Di sini sedang, dan di sini ketiga variabel ini kita tambahkan di sini tinggi. Nah, itu untuk nilai. Terus untuk penghasilan, di sini karena uang, jadi kita singkat saja, kita dari 0 sampai 10 saja karena satuannya uang, jadi kita ambil 0 sampai 10 saja. Di variabel pertama kita kasih masuk sama ya, kita kasih sama saja. Nah, di sini rendah, terus di sini sedang, terus di sini tinggi. Nah, itu untuk penghasilannya. Kemudian untuk tanggungan kita hitungannya di sini adalah orangnya, personalnya. Jadi kita kasih masuk, anggaplah misalnya 0 sampai 10. Terus variabelnya kita ubah, kita kasih nama kita kasih nama, anggaplah di sini di awal itu sedikit orang lah, sedikit, kemudian sedang, kemudian banyak. Nah, terus di outputnya di sini kelayakan beasiswanya. Di sini di output di pertama kita kasih nama dulu ya. Di pertama itu anggaplah misalnya tidak layak. Nah, ya. Terus di sini anggaplah misalnya dipertimbangkan. Nah, di sini layak ya. Nah, sini kita sudah punya nama-namanya semua. Oh ya, ini range-nya belum ya. Range-nya kita kasih dari 0 sampai 100 lah. Ya. Ini kita sudah punya semua. Terus dinilai anggaplah misalnya kalau untuk yang rendah kita rubah parameternya. Untuk yang rendah kita ambil dari 0 sampai 60 ya. 60 ya. 60. Terus di yang sedang kita ambil dari 50, 65, 80. Nah, yang tinggi kita kasih masuk di 70, 100. Oke, terus kita lanjut ke
penghasilan kita rubah parameternya juga. Di rendah kita kasih masuk 0 sampai 4 ya, 4 saja lah, 4. Terus di sedang kita kasih masuk di 3, 5 sampai 7. Untuk yang tinggi 6, 10, 10 ya, 10. Nah, oke. Terus kita ke tanggungan yang di input yang ketiga, yang tanggungan. Ini variabelnya 0 sampai 10. Kita parameternya dirubah berarti dari 0 sampai 3. Nah, terus kalau yang sedang sama kayak tadi 2, 5, 7. Yang banyak 6, 10, 10 ya, ini sama saja sama yang di atas. Oke, cukup. Untuk tidak layak kita kasih masuk dari 0 sampai 40. Oke. Terus untuk yang dipertimbangkan kita kasih masuk di 30, 50, 70. Nah, untuk yang layak kita kasihkan 60, 100, 100. Nah, ini sudah. Nanti kita tinggal kasih masuk rulesnya. Nah, di sini kita bisa kasih masuk rulesnya. Rulesnya kita ke view. Nah, ini dia rules. Nah, di sini itu nanti rulesnya itu sama seperti ini ya. Di rules pertama itu jika nilainya tinggi, penghasilannya rendah, tanggungannya banyak, maka dia layak. Nah, seperti itu ya. Ini saya akan input semua satu persatu. Rules kedua kita kasih tinggi, sedang, banyak, ini layak. Oke. Terus rules ketiga sedang, rendah, banyak, ini layak. Oke. Terus keempat itu dia tinggi, penghasilannya tinggi, tanggungannya tidak ada, kita dipertimbangkan. Nah, terus kelima itu nilainya rendah, terus penghasilannya enggak, misalnya kita tidak tahu, terus tanggungannya juga kita tidak tahu, berarti dia tidak layak. Kita lanjut sampai 6. Yang ke-6 ya, tinggi, hasilannya tinggi, penghasilannya tinggi, terus tanggungannya sedikit, ini tidak layak. Oke. Ya, oke. Terus yang ke-7 nilainya sedang, penghasilannya sedang, ini tidak tahu, terus dipertimbangkan. Nah, yang ke-8 nilainya tinggi, penghasilannya rendah, tanggungannya tidak tahu,
anggaplah ya. Terus ke-9 nilainya sedang, penghasilannya rendah, tanggungan yang tidak tahu, ini dipertimbangkan. Ke-10 nilainya tinggi, tanggungannya banyak, nah, tidak diketahui, terus kita anggap layak lah. Nah, oke, ini sudah. Terus kita close, kita ke rules viewer. Nah, di rules bentar ya, ini cara masuk ke rules viewernya. Nah, ini di close dulu, terus ini. Nah, ini dia rules. Nah, ini langsung menuju ke rules viewer. Ini saya kasih contoh data dulu. Ini dia tampilannya sama seperti yang ini. Ini seperti yang ini. Terus ini juga nanti lihat layak sama tidak layaknya kita bisa simulasikan nanti. Nanti saya akan kasihkan simulasi mungkin sekitar 2. Nah, ini dia. Anggaplah di nilai akademiknya kita kasih masuk ke 8 ya, 84 atau 85 lah. Terus penghasilannya kita kasih ke yang 2, anggaplah 2 juta. Nah, oke. Tanggungannya kita kasih masuk, anggaplah dia ada 6 orang. Nah, dia ada 6 orang. Berarti di sini dia dapat di angka 84,3. Nah, sedangkan di sini di output sini di output sini layak itu berada di parameternya dari 60 sampai 100. Berarti dia layak untuk mendapatkan beasiswa. Dengan angka seperti ini dia dapat layak untuk dapat beasiswa. Kita cari untuk kedua lagi, kita bandingkan. Semisal di sini nilainya ada 60 ya, 60 ya, anggaplah 50 atau berapa, 50. Terus penghasilannya di angka 7. Terus tanggungannya cuma 2. Ya 2 lah. Dia di sini berada di angka, di variabel outputnya dia berada di angka 17,7. Nah, di sini di layak sini 60 sampai 100. Itu berarti dia tidak masuk dalam kategori ini. Dipertimbangkan juga tidak masuk dalam kategori ini karena dia hanya dapat di angka 17. Nah, di sini 0 sampai 40 dia masuk di sini di angka dapat di angka sini dari sini 17. Berarti dia masuk dalam kategori tidak layak. Ya, di sini kita bisa lihat semakin tinggi nilai itu
semakin tinggi nilai akademik, semakin rendah penghasilan orang tuanya, semakin rendah di sini penghasilan orang tuanya, maka tingkat kelayakan beasiswanya itu semakin tinggi. Nah, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, cara melihat kelayakan dapat beasiswa atau tidak menggunakan metode logikusi Mang Dani di MATLAB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.